Halo teman-teman, kalau kita bicara soal timnas Indonesia itu seolah tidak ada habisnya. Apalagi saat ini, kira-kira dalam 2 tahun terakhir ini, performa timnas kita, timnas Indonesia itu semakin menanjak, semakin meningkat. Terutama yang paling membanggakan dan membuat kita tidak berhenti untuk selalu membahasnya adalah pencapaian timnas kita, timnas Indonesia yang mampu bermain sangat baik saat melawan timnas Arab Saudi. Dan itu memberi kita napas segar, napas baru untuk kembali berjuang merebut tiket langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Nah, menjelang lanjutan putaran ketiga yang sudah tinggal kurang dari 3 bulan lagi, salah satu pemain timnas Indonesia diprediksi bakalan bikin gempar sepak bola dunia. Prediksi ini dibuat oleh induk sepak bola dunia, yaitu FIFA, yang mengatakan bahwa salah satu pemain muda timnas Indonesia akan membuat gencar dunia di tahun 2025. Malam ini adalah puncak dari tahun 2024 dan menjadi gerbang bagi datangnya tahun 2025, di mana menjelang masuknya tahun 2025 ini FIFA merilis sebuah artikel tentang 6 pemain dari Asia yang diprediksi bakal bersinar di tahun 2025 nanti. Bukan Jay Itzes atau Kevin Dix, salah satu pemain yang diprediksi FIFA bakalan menggemparkan dunia tersebut adalah Marcelino Ferdinand. Seorang pemain muda yang mampu menghancurkan harapan Arab Saudi di bulan November lalu. FIFA menyebut bahwa Marcelino Ferdinand, pemain muda kita ini, memiliki keterampilan teknis yang mengesankan dan kemampuan membaca permainan dalam perannya sebagai gelandang serang yang mematikan bagi timnas kita, timnas Indonesia. Pujian yang disampaikan oleh FIFA kepada Marcelino Ferdinand tersebut tak ayal lahir atau bersumber pada performa Marcelino Ferdinand yang mampu memukau penonton dan berpuncak pada 2 golnya dalam kemenangan bersejarah timnas Indonesia atas Arab Saudi bulan lalu, artinya bulan November kemarin. Begitu FIFA menulis dalam artikelnya. Selain daripada itu, FIFA juga menyoroti soal selebrasi ikonik Marcelino Ferdinand setelah mencetak gol ke gawang Arab Saudi. Terutama setelah dia mencetak gol kedua, di mana pada gol kedua ke gawang Arab Saudi tersebut Marcelino Ferdinand berlari ke pinggir lapangan untuk duduk di sebuah kursi. Kemudian dia berpose di atas kursi tersebut dan foto selebrasi ikoniknya itu cepat viral di media sosial. Tidak hanya itu, selebrasinya yang ikonik tersebut dengan cepat juga ditiru hampir di seluruh taman bermain di Indonesia. Dan kemampuan yang dia tunjukkan selama pertandingan laga melawan Arab Saudi membuat banyak penggemar itu begitu terpesona, begitu terkesan, bahkan membuat kita bangga. Karena di pertandingan tersebut Marcelino Ferdinand benar-benar menjadi senjata mematikan Sintayong untuk mengalahkan Arab Saudi, tim yang pernah mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Selanjutnya FIFA juga menulis bahwa kemenangan atas Arab Saudi telah mengangkat Indonesia ke posisi ketiga di klasemen sementara grup C, yang sekaligus meningkatkan harapan timnas kita untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan bangsa kita. Dan yang mengejutkan adalah Marcelino Ferdinand itu baru berusia 20 tahun saat berhasil mencetak brace ke gawang Arab Saudi di bulan November lalu, yang membuatnya kemudian berhasil menjadi pemain yang tidak terpisahkan bagi bangsa dan negara kita. Sebenarnya kemudian yang membuat kita bangga sekaligus juga rada-rada tidak percaya adalah kemenangan kita atas Arab Saudi setelah beberapa tahun tidak pernah menang. Pada awalnya sebelum pertandingan melawan Arab Saudi, teman-teman sekalian, kita hampir tidak memiliki harapan. Karena secara beruntun kita, Indonesia, mengalami kekalahan. Yang pertama tentu dari Cina, kemudian yang kedua dari Jepang. Yang paling mengejutkan dan tidak bisa kita terima sebenarnya adalah kekalahan kita atas Cina. Di mana sebenarnya banyak yang memprediksi, banyak pihak yang menyangka kalau Indonesia bakalan menang dengan mudah atas Cina. Tapi sayang, mungkin karena terlalu meremehkan Cina, akhirnya timnas kita mengalami kekalahan yang tidak disangka-sangka.
Karena secara teoritis seharusnya Indonesia bisa menang, bisa mengalahkan Cina yang tidak pernah meraih kemenangan di 3 pertandingan awal. Jadi nilainya kosong begitu. Tapi ternyata ya kita malah yang kalah. Kemudian kekalahan yang kedua Indonesia didapatkan diperoleh saat melawan timnas Jepang. Itu kekalahan yang wajar. Dan kalau Indonesia mau bangkit untuk bersaing memperebutkan tiket lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, atau setidaknya pengen lanjut ke babak berikutnya, ke putaran keempat, ya adalah harus menang ketika bertanding melawan Arab Saudi. Dengan strategi yang tepat dan dengan senjata mematikan yang diperankan oleh Marcelino Ferdinand sebagai gelandang serang, akhirnya Indonesia meraih kemenangan pertamanya di putaran ketiga, kemenangan bersejarah, sekaligus membuat Indonesia bangkit dari dasar klasemen setelah mengalami sekali lagi 2 kekalahan beruntun, yaitu dari Cina dan kemudian dari timnas Jepang. Di pertandingan tersebut, di pertandingan melawan Arab Saudi, Marcelino Ferdinand benar-benar memegang peran penting untuk kemenangan timnas kita, timnas Indonesia. Penampilannya yang tidak mengecewakan, bahkan sangat memukau, yang membuat FIFA kemudian memprediksi bahwa Marcelino Ferdinand ini bakalan bersinar di tahun 2025 bersama pemain-pemain muda lainnya di Asia. Misalnya Muhammad Abualnadi dari Yordania, Ali Jassin dari Irak, kemudian Marcus Meloni dari Uni Emirat Arab, dan Seol Hyungwoo dari Korea Selatan. Dengan masih tersisa 4 pertandingan di putaran yang ketiga di tahun 2025, Marcelino pasti akan diberikan menit bermain oleh Shin Tae-yong seperti saat melawan Arab Saudi. Ya, dengan syarat yang pasti begitu, Marcelino tidak membuat kesalahan-kesalahan sendiri, tidak terlalu ingin menunjukkan diri dan bekerja secara tim seperti saat melawan Arab Saudi. Di tahun 2025 itu Indonesia masih akan melawan Australia, Bahrain, Cina, dan terakhir Jepang. Jika Marcelino Ferdinand mampu bermain bagus saat melawan keempat tim tersebut, maka prediksi FIFA akan benar-benar menjadi kenyataan bahwa dia akan menggemparkan dunia. Jika dia tampil baik, bisa bekerja sama secara tim dan tidak kekanak-kanakan, tidak terlalu menunjukkan skill individu dan show up begitu, maka saya yakin dia bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk kemenangan timnas kita, timnas Indonesia. Karena memang itulah yang dibutuhkan oleh timnas kita, timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga nanti, yaitu kedewasaan seluruh pemain yang diturunkan untuk bermain dan bekerja secara tim, bekerja kolektif, memainkan bola-bola pendek, umpan-umpan daerah dengan cepat, tidak terlalu lama memegang bola dan langsung didistribusikan ke pemain yang sedang kosong. Sebenarnya yang paling penting untuk dicatat dari kemenangan timnas kita, timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi, itu adalah kekuatan bertahan yang sangat baik. Dan kemudian strategi counter attack yang cepat dan efektif. Counter attack yang dilancarkan oleh timnas Indonesia itu sangat efektif, sangat efisien. Bola langsung dilarikan ke depan, diumpan ke Marcelino Ferdinand, lalu Marcelino bekerja sama dengan pemain yang ada di sektor sayap kanan atau sayap kiri untuk kemudian melakukan serangan segitiga. Serangan-serangan balik cepat yang dibangun oleh timnas Indonesia jelas dan terbukti mampu dimaksimalkan dengan sangat baik. 2 gol Marcelino Ferdinand adalah buktinya ketika melawan Arab Saudi. Ketika timnas Indonesia berhasil menciptakan 1 gol ke gawang Irak di Piala Asia lalu, gol yang diciptakan oleh Marcelino Ferdinand dan menjadi satu-satunya gol itu juga berasal dari counter attack yang efisien. Bola langsung diarahkan ke depan, dilakukan umpan-umpan pendek sebelum kemudian dikirim umpan brilian ke pemain yang ada di area kosong atau di area kotak penalti lawan. Apa yang dilakukan Indonesia saat melawan Arab Saudi saya kira patut dicoba kembali begitu ya saat melawan Australia nanti di bulan Maret 2025. Apalagi Australia sudah dipastikan tidak bakalan memainkan salah satu pemain terbaik mereka, yaitu Harry Souttar yang mengalami cedera dan harus istirahat panjang. Dan untungnya pada saat yang bersamaan timnas kita, timnas Indonesia juga ketambahan pemain depan, pemain baru yang baru dinaturalisasi, yaitu Ole Romeni, yang bisa kita manfaatkan untuk menggedor pertahanan Australia. Sekali lagi, 4 pertandingan tersisa di lanjutan putaran ketiga di tahun 2025,
bisa jadi akan menjadi panggung bagi Marcelino Ferdinand untuk menggemparkan dunia dengan aksi-aksi briliannya seperti yang dia lakukan saat bertanding melawan Arab Saudi. Jika dia diberikan kesempatan lagi, dan saya yakin Sintayong bakalan menurunkannya lagi di lanjutan putaran yang ketiga nanti, maka saya juga yakin dia bakalan menunjukkan kualitasnya yang jarang dimiliki oleh pemain muda seusianya yang ada di Indonesia. Kita akan menunggu bagaimana kerjasama dia dengan Ole Romeni nanti saat melawan Australia dan Bahrain. Akankah mereka berdua membentuk chemistry yang mengagumkan atau masih butuh waktu bagi keduanya untuk melakukan kerjasama yang kolektif, kolegial? Tapi yang jelas kita sangat berharap bahwa keduanya, baik Marcelino dan Ole Romeni ini, mampu membangun chemistry dengan cepat dan bisa memberikan hasil yang maksimal, hasil yang terbaik untuk timnas Indonesia dalam memperebutkan tiket lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya share ke kalian semua di konten yang kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.